Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafahati wa madati karamati fid darini amin. Babu fiman lam yutir, bab tentang orang yang tidak melakukan salat witir. Hadis Wabillahi qala hadatsana Abdullah ibn al-Musanna qala hadatsana Abu Ishaq at-Talqani qala hadatsana Al-Fadlu ibnu Musa an Ubaidillah ibni Abdillah al-Ataki an Sayyidina Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu anna an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-witru haqqun faman lam yutiru falaysa minna, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Buraidah, dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kali Nabi katakan witir itu benar, witir itu adalah hak, kewajiban. Siapa saja yang tidak melakukan salat witir maka dia bukan golongan kami. Witir itu adalah kewajiban. Siapa saja yang tidak mau melakukan salat witir, dia bukan golongan kami. Witir, salat witir 1 rakaat minimal sebelum tidur atau bangun tidur, itu adalah kewajiban terhadap kaum muslimin. Siapa saja yang tidak mau witir bukan golongan kami. Ini menunjukkan bahasanya witir sangat dianjurkan, makruh kalau ditinggalkan. Hadis Wabillahi qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Yahya bin Sa'idin an Muhammad ibn Yahya bin Habban an Abdullah ibn Muhairizin anna rajulan min Bani Kinanah yud'al Makhdajiyah sami'a rajulan bisyami yud'a Aba Muhammadin yaqul innal witra wajibun. Qala al-Makhdajiyu faruhtu ila al-Ubadah ibn Samit fa akhbartuhu faqala Ubadah kadzaba Abu Muhammad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. diriwayatkan daripada Ibni Muhairiz, sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Kinana yang disebut dengan panggilan Makhdaji, sebutannya panggilannya Makhdaji, tidak tahu namanya siapa, apakah itu nama atau panggilan atau gelar. Sami'a rajulan bisyam, dia telah mendengar seseorang di Syam. Orang yang didengar itu disebut atau dipanggil dengan Aba Muhammad. Kata ceramah Aba Muhammad di Syam, innal witra wajibun, salat witir itu hukumnya wajib. Berkata si Makhdaji ini, faruhtu ila Ubadah bin Samit, maka aku berangkat. Faruhtu, roha yaruhu, ruhtu, ini digunakan oleh polisi Arab, ruh. Nah, itu dari penat roha. Faruhtu, maka aku berangkat ke Sayyidina Ubadah bin Samit, lalu aku beritahukan kepada beliau. Pak sahabat, Pak Ubadah, di kampung kami di Syam itu ada penceramah, ada mufti bilang salat witir itu wajib.
Berkatalah Sayyidina Ubadah bin Samit, bohong Abu Muhammad, dusta dia itu. Kenapa dusta? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsun salawatin katabahunallah, 5 solat yang mewajibkan akannya oleh Allah, alal ibadi, di atas hamba. Bukan 6, 5. Faman ja'a bihinna, siapa saja melakukan dengannya 5, lam yudayyi' minhuna syai'an, dia tidak menyia-nyiakan darinya 5 akan sedikit pun, istighfafan, karena menganggap enteng, karena menganggap remeh, bihaqihina, dengan haknya 5 solat, kana lahu indallahi ahdun, niscaya ada baginya seseorang itu janji. Apa janjinya? Ayyudkhilahul jannah, bahwa Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Pasti, kalau dia jaga salat 5 waktu, tidak ada yang tersia-siakan satupun. Wa man la ya'ti bihinna, siapa saja yang tidak mengerjakan dengannya salat 5 waktu, falaisa indallahi ahdun, maka tidak ada baginya orang tersebut janji. Insya'a adzaba, jika Allah mau Allah akan menyiksa-Nya. Wa insya'a adkhalahul jannah, jika Allah mau Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga dengan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babun kamil witru, berapa banyak jumlah rakaat salat witir? Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Katsirin qala khabarana Hammam an Qatadah an Abdullah ibni Syakik an Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan min ahlil badiyati sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salatil laili faqala bi usbu'aihi hakadha masna masna wal witru raka'atun min akhiril laili. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang laki-laki dari masyarakat kampung, ahlil badiyah, masyarakat pelosok, maksudnya pelosok kota Madinah. Beliau bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang solat malam. Faqala, maka berkata ya Nabi SAW, bi usbu'ai, dengan 2 jari jemarinya Nabi. Hakada. Nah, 22, bukan 44, bukan 44, 22. Kemudian salat witir 1 rakaat di akhir malam. Berarti 2221, 2221, 2222, terserah berapa duanya. Yang penting 1 di ujungnya, itulah yang salat witir. Hadis. Bila qala hadatsana Abdurrahman bin Mubarak qala hadatsani Quraisy bin Hayyan al-Ajli qala hadatsana Bakr bin Wa'il an-Zuhri an Atha bin Yazid al-Laythi an Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun ala kulli muslimin wa man ahabba an yutira bi 5 falyaf'al wa man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al wa man ahabba an yutira bi 1 falyaf'al. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslim. Salat witir itu adalah kewajiban terhadap setiap muslim. Faman ahabba an yutira, maka siapa saja yang ingin bahwa ia melakukan witir bi khamsin, dengan 5 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Wa man ahabba an yutira bi 3, siapa saja yang ingin melakukan salat witir dengan 3 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Wa man ahabba an yutira bi 1, siapa saja yang ingin melakukan witir dengan 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Jadi witir itu bisa 5 sekali salam, bisa 3 sekali salam,
bisa 1 rakaat terakhir. Babu ma yaqra'u fil witri, bab apakah yang seseorang baca, apakah yang seseorang baca di dalam salat witir. Jadi dalam salat witir, dalam salat-salat yang lain ada ketentuan dari Nabi SAW surah-surah apa yang dibaca. Nah, وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو حفص الابار وحدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا محمد بن انس وهذا لفظه عن العمش عن طلحه وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه عن سيدنا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى كل الذين كفروا والله الواحد الصمد. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat witir dengan surah Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul lil ladzina kafaru wallahul wahidus samad. Jadi Qul lil ladzina kafaru wallahu wahidus samad itu bisa maknanya Qul huwallahu ahad, bisa maknanya Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun itu Qul lil ladzina kafaru. Wallahu wahidus samad itu Qul huwallahu ahad. Hadis. وبه قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا محمد بن سلامه قال حدثنا قصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألت سيدة عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معناه قال وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kata seorang tabi'in yang bernama Abdul Aziz bin Jurayj, bi ayyi syai'in, dengan apakah sesuatu, kana yutiru, adalah, kana ya dulu ala dawam, yutiru yang melakukan witir oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazakara makna, maka beliau menyebutkan makna dengan hadis di atas, yaitu dengan Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalisah, pada rakaat ketiganya dengan Qul huwallahu ahad dan Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itulah kesimpulannya kenapa sampai Sabbihis di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua, ketiga Qul huwallahu ahad dan Muawwidzatain, karena begitu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak baik diganti dengan surah yang lain, bukan batal, tapi tidak bernilai lebih, tidak unggul nilainya kalau diganti dengan yang lain. Babul kunuti fil witri, bab membaca kunut di dalam salat witir. Hadis ini sahih, riwayat Imam Tirmizi, Nasai dan Imam Ibnu Majah, juga dalam kitab Imam Abu Dawud. Jadi witir, kunut yang khilaf di kalangan ulama hanya kunut subuh. Kunut nazilah itu muttafaq di kalangan ulama. Kunut salat witir itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan salat witir itu tidak pakai kunut. Maksudnya witir Ramadan. Hadis. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريدة بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال سيدنا حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات في الوتر. قال ابن الجواس في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Ali
radhiyallahu ta'ala anhuma, allamani, telah mengajarkan kepada saya, kepada aku, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatin, beberapa kerangkaian kalimat. Aku luhunna, yang aku baca akannya beberapa kalimat pada salat witir. Berkata Ibnu Jawaz, fi kunutil witri, pada kunut witir. Riwayat daripada Ibnu Jawaz, kunutil witri. Tapi riwayat daripada Qutaibah bin Sa'id, fi witri. Nah, fil witri, karena dalam hadis ini ada dua guru Imam Abu Daud. Ada Qutaibah bin Sa'id, ada Ahmad bin Jawaz Al-Hanafi. Kalau menurut sanad kepada Qutaibah bin Sa'id, aquluhunna fil witri. Kalau menurut sanad kepada Ibnu Jawaz, fi kunutil witri, bacanya adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa yu'izzu man hadait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت ولم يذكر أقولهن في الوتر. أبو الحوراء ربيعة ابن شيبان. Diriwayatkan dari Abu Ishaq dan sanadnya, wa makna, dan maknanya. Tadi artinya hadis itu semakna dengan hadis yang tadi. Lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Beliau berkata di akhir sanadnya, di akhir teks hadis yang beliau riwayatkan, haza yaqulu fi witri fil qunut. Ini membaca ia pada witir dalam kunut. Walam yazkur aquluhunna fil witri, tidak menyebutkan ia riwayat daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, aquluhunna fil witri, aku membacanya kalimat tersebut pada salat witir. Kalau dua riwayat yang tadi itu ada kalimat aquluhunna, kalau riwayat beliau tidak ada aquluhunna, tapi yang ada adalah yaqulu fil witri fil kunut. Abul Hawra itu adalah nama aslinya Rabi'ah bin Syaiban. Abul Hawra nama aslinya adalah Rabi'ah bin Syaiban. Hadis. Wabila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Muhammad an Hisham bin Amr al-Fazari an Abdurrahman bin al-Harith ibn Hisham an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Diriwayatkan daripada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, ada ya Rasul membaca di akhir salat witirnya Nabi, bacaan di akhir salat witir, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sukhtik, doa di akhir salat witir, wa bimu'afatika min uqubatik, wa a'udzubika minka la uhsi sana'an alaik, aku tidak mampu merangkum pujian terhadapmu, anta kama astaita ala nafsik, engkau sebagaimana engkau menyanjung kepada dirimu. Kalau Imam Abu Daud, Hisam akdamu Syekh Lihamad, Hisam dalam riwayat tersebut an Hisam bin Amr al-Fazari, itu adalah yang terdepan Syekh, artinya guru utama bagi Imam Muhammad. Balagani an Yahya bin Ma'in annahu qala lam yarwi anhu ghairu Muhammad bin Salama. Jadi Imam Yahya bin Ma'in ini salah satu ulama rijalul hadis mengatakan tidak ada yang meriwayatkan hadis daripada Hisam kecuali hanya Muhammad bin Salama.
Kata Imam Abu Daud lagi, Rawa Isa bin Yunus an Sa'id bin Abi Aruba an Qatada an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an Abihi an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah SAW qanata. Nabi pernah melakukan kunut. Maksudnya adalah pada salat witir sebelum rukuk. Jadi hadis ini tidak bisa menjadi dalil kunut subuh. Berkata kembali Imam Abu Daud, wa rawi Isa bin Yunus hadzal hadis aidan an Fitri ibni Khalifah an Zubaidin an Sa'id bin Abdurrahman ibni Abi Abza ibni Abza an Abihi an Sayyidina Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah, hadisnya sama. Ruwiya juga diriwayatkan daripada Hafaz bin Ghiyas an Mis'ar an Zubaid an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an Abihi an Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Qala Imam Abu Daud, hadis Sa'id an Qatada itu rawahu mereka akannya oleh Yazid bin Zurai dari Sa'id dari Qatada dari Azra dari Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menyebutkan kunut, juga tidak menyebutkan ubay. Tidak ada menyebutkan kalimat ubay, langsung dari ayahnya sendiri. Demikian diriwayatkan juga oleh Abdul A'la Muhammad bin Bishr al-Abdi, wasama'uhu, mendengarnya beliau itu di Kufah. Beliau belajar hadis itu dari gurunya di Kufah bersama Isa bin Yunus. Walam yazkuru, mereka tidak menyebutkan tentang kunut. Sungguh mereka juga akannya oleh Hisam ad-Dastuwai dan Syu'bah dari Qatada, mereka berdua tidak menyebut tentang kunut. Hadis Zubaid mereka akannya di Sulaiman A'mash dan Syu'bah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman, Jarir bin Hazim, seluruh mereka itu merupakan dari seorang guru yang bernama Zubaid. Lam yazkur ahadum minhum, satu pun dari mereka tidak menyebutkan tentang kunut, kecuali hadis yang diriwayatkan daripada Hafaz bin Ghiyas dan Mis'ar dari Zubaid, fa innahu qala fi hadisi innahu qanata qabla ruku'. Qala Abu Daud, wa laysa huwa bil masyhur min hadisi Hafaz, nakhafu, kami khawatir ayakuna an Hafiz, kami khawatir hadis itu bukan dari Abi Hafaz, kami khawatir hadis itu dari Hafaz, dari selain Mis'ar. Qala Abu Daud, wa yurwa anna Ubay kana yaknutu fi nisfi min syahri Ramadan. Diriwayatkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau membaca kunut pertengahan kedua di bulan Ramadan. Itu uraian tentang beberapa perawi dan sanad yang berbeda dengan redaksi yang sedikit berbeda hadis. ومن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن سيدنا أبي بن كعب عمهم يعني في رمضان وكان يقنط في النصف الآخر من رمضان. Diriwayatkan dari sebahagian sahabat Nabi, sesungguhnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ammahum, mengimami ia Sayyidina Ubay bin Ka'ab akan mereka sahabat Nabi, yakninya di bulan Ramadan. Ini tentunya tentang salat witir, salat tarawih yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Adalah Sayyidina Ubay membaca kunut di pertengahan akhir di bulan Ramadan. Pertengahan akhir atau pertengahan kedua di bulan Ramadan. Hadis. ولقد حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبقى أبي. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an jama'an nasa, mengumpulkan ia Sayyidina Umar akan sahabat-sahabat, akan masyarakat di atas seorang imam yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Pakana, maka ada ia Sayyidina Ubay bin Ka'ab yusalli lahum, mengimami salat ia Sayyidina Ubay bagi mereka masyarakat.
isrina lailatan, selama 20 malam. Wala yaknutu bihim, dan tidak membaca kunut ia Sayyidina Ubay dengan mereka masyarakat Madinah kecuali pada pertengahan yang sisa, artinya pertengahan terakhir. Dan tidak ada satupun dari sahabat yang ikut solat yang membantah. Ini menjadi dalil terkuat bagi mazhab ulama, bagi mazhab Imam Syafi'i, banyak bahasanya kunut itu di pertengahan kedua di bulan Ramadan, bukan sepanjang Ramadan seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Fa idza kanatil ashr awakhir, maka apabila adalah 10 malam akhir, takhallafa. Nah, takhallafa artinya takhalluf, tidak hadir ia Sayyidina Ubay bin Ka'ab, absen ia Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Fasalla fi baitihi, maka salat ia Sayyidina Ubay bin Ka'ab di rumahnya. Adalah mereka mengatakan, abaqa Ubay, telah kabur Ubay. Mungkin waktu itu sudah liburan atau sudah pulang kampung, jadi ngimamin cuma 20 hari saja. Nah, 10 harinya pulang kampung Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sehingga tidak ngimamin lagi. Atau mungkin terjadi apa masalah, problem di masjidnya, atau bayarannya nggak pas, atau buka puasanya nggak disiapin. Nah, ini kalau kejadian sekarang ya. Sayyidina Ubay pada saat itu pengen konsentrasi, nah, dengan ibadah 10 akhir Ramadan, nggak mau disibukkan dengan ngimamin. Kata Imam Abu Dawud, ini menunjukkan sesungguhnya alladzi dzukira fi qunut laisa bisyai'. Sesungguhnya sesuatu yang disebutkan tentang kunut itu tidaklah dengan apa-apa. Dua hadis ini adalah dua hadis yang menunjukkan di atas lemahnya hadis Sayyidina Ubay. Sesungguhnya Nabi SAW kunut pada witir. Nah, Nabi kunut pada salat witir. Berarti hadis yang mengatakan Nabi kunut pada salat witir, yang indikasinya adalah dari awal Ramadan sampai akhir itu Nabi baca kunut, dan itu riwayat daripada Sayyidina Ubay sendiri. Sementara praktek beliau pada dua hadis yang sudah kita baca, beliau kunut hanya di pertengahan kedua. Artinya hadis Nabi kunut pada salat witir itu dhaif, lemah, karena praktek Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang kunut pada pertengahan kedua saja. Babun fid du'ai ba'dal witri, bab doa setelah salat witir. Doa apa yang dibaca selesai salat witir? Hadis بينا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن العمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سليم بن عبد الرحمن بن عمزة عن أبيه عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam dari salat witir. Ini enggak mesti witir Ramadan, witir secara umum. Nabi akan baca Subhanal Malikil Quddus. Riwayatnya begitu di sini. Riwayat yang lain, Nabi akan angkat suara pada kali ketiga. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga. Kemudian masyarakat kita menambahkan Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati Waruh. Lagi. Sampai akhir. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Waruh. Kayaknya ada nanti riwayatnya itu. Jelas Subuhun Quddusun, Subuhun
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Hadis. بن قال حدثنا محمد بن عوف مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سيدنا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an witrihi, siapa saja yang tertidur dari salat witirnya, lupa salat witirnya malam hari, au nasiyahu atau dia melupakannya, atau dia pakai witir sebelum subuh, dia witir di akhir malam lalu ketiduran, atau lupa witir, falyusallihi, hendaklah dia mengerjakan akannya witir idza zakarahu, apabila dia mengingatnya, yaitu witir sebelum waktu zuhur masuk. Babun fil witri qabla naumi, bab witir sebelum tidur. Hadis. Wabihi qala ibnu al-Musanna qala Abu Dawud qala Aban ibn Yazid an Qatada an Abi Sa'id ibn Asdi Sanu'ah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam thalathin la adahunna fi safar wala hadar ra'atay duha wa sawmi thalatha ayamin min asy-syahri wa alla anami illa ala witrin Wa wala ana illa witri illa ala witri. Awsani khalili, kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berpesan kepada aku oleh kawan dekatku sallallahu alaihi wasallam bi thalasin, dan 3 hal. La ada'uhunna fi safarin wala hadarin, yang tidak aku tinggalkan akannya 3 hal, baik dalam perjalanan dan tidak juga ketika di tempatan. Pertama, 2 rakaat duha. Tak usah banyak-banyak, 2 rakaat duha. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian bahwa aku tidak tidur kecuali setelah melakukan solat witir. Hadis. وبه قال عبد الوهاب بن نجدة قال أبو اليمان عن الصفوان بن عمر عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن سيدنا أبي درداء رضي الله عنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم ب3 لا أداهن لشيء أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وبسبحة الدهاء في حدار وسفر. Nah, teh ayam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, awsani khalili, telah berpesan kepadaku oleh kawan dekatku sallallahu alaihi wasallam dan 3 hal, yang tidak aku tinggalkan akannya 3 hal, li syai'in, karena apapun, karena safar, karena hadar, karena sakit, karena sibuk. Ausani, beliau berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku dan puasa 3 hari setiap bulan, dan bahwa tidak aku tidur kecuali setelah witir, dan dengan melakukan sunat duha waktu hadar dan safar. Hadis. وبه قال محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حمد بن سلامة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى تريد توتر قال أوتير من أول الليل وقال لعمر متى توتر قال آخر الليل فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم وقال لعمر وأخذ هذا بالقوة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mata tutir, kapan engkau melakukan salat witir wahai Abu Bakar? Qala, berkata ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, utiru min awalil lail, aku witir dari awal malam. Artinya aku witir sebelum tidur. Berkata Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mata tutir,
Wahai Umar, kapan kamu melakukan salat witir? Berkata Sayyidina Umar, di akhir malam. Kalau saya di akhir malam selesai bangun tidur. Berkata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, akhadha hadza bil hazmi, telah melakukan, telah mengambil oleh orang ini dengan yang pasti. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar berarti amalannya pasti. Pasti enggak akan tertinggal karena dikerjakan sebelum tidur. Berkata Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, akhadha hadza bil quwwah, bersikap oleh orang ini dengan kekuatan. Bagi Sayyidina Umar enggak ada bahasa enggak bangun. Harus bangun karena beliau kuat. Enggak ada bahasa digoda setan ketiduran. Nah, setan saja enggak berani dekat-dekat sama beliau. Itu mana akhadha bil quwwah. Nah, kalau kita jiwanya jiwa Sayyidina Umar, enggak ada bahasa enggak bangun, ya witirnya di akhir malam. Kalau ragu-ragu dengan kondisi badan atau keyakinan diri untuk bangun, maka rutinkan witir sebelum tidur. Sayyidina Abu Hurairah ambil yang pertama, yaitu witir sebelum tidur. Babun fi waqtil witri, bab tentang waktu witir. Kapan boleh witir? Hadis. وبه قال لنا محمد بن يونس قال لنا عبد بكر بن عياس عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل ذلك قد فعل أو ترى أول الليل ووسطه وآخره ولكن انتهى وتره حين متى إلى السحر. Kata Imam Masruq, seorang tabi'in, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertanyaanku, mata kana, kapan adalah melakukan witir oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berkata ya Sayyidah Aisyah, kulla dzalika qad fa'al, seluruh demikian kemungkinan sungguh melakukan ya Nabi. Semuanya Nabi pernah lakukan. Autara awal lail, witir di awal malam sebelum tidur, pernah. Wa wasatahu, di tengah malam jam 12, pernah. Wa akhirahu, di akhir malam jam 4:30, pernah. Namun intaha witruhu, berakhir witirnya Nabi ketika beliau meninggal itu ke sahur. Jadi amalan akhir dari hidup Nabi itu witir di akhir malam. Hadis. وبه قال ثنا هارون بن معروف قال ثنا ابن أبي زائدة قال ثنا عبيدة ابن عمر النافع عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badirus subha bil witri, bersegeralah kalian dengan salat subuh. Bersegerakan artinya pacu, segeralah kalian akan subuh dengan salat witir. Ini menunjukkan apa, Afri? Witir awal malam, tengah malam, akhir malam. Akhir malam. Apa maksudnya badirus subha? Bersegeralah kalian akan subuh dengan salat witir, apa maksudnya? Cepat-cepat kerjaan witir. Jangan sampai keburu datang subuh. Witir, entar lagi subuh. Nah, itu mana badirus subha bil witri. Bukan segerakan salat subuh, cepat-cepat subuh sebelum witir. Nah, karena ada kaidah kita baca kemarin, tumati itu dengan setelah bi, tumati. Artinya badiru bil witri, segerakan oleh kalian dengan mati, yaitu subuh, dengan witir. Segerakan oleh kalian dengan witir. Akan apa disegerakan?
akan sholat subuh. Berarti menunjukkan hadis ini witir di akhir malam. Hadis وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قالت سألت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره قلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما تودعت فنام. قال أبو داود وقال غيره قتيبة تكني في الجنابة. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Abi Qais. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang witir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, rubbama, kadang-kadang, autara awalal laili, witir ya Nabi di awal malam, wa rubbama, kadang-kadang, autara min akhiri, witir ya Nabi di akhir malam. Kaifa kanat qira'atuh? Aku katakan kembali, bagaimana bacaan Nabi? Bacaan Nabi ketika witir itu bagaimana? Akana yusiru bil qira'ah? Adakah Nabi mensirkan bacaannya atau menjaharkannya? Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, kulla dzalika kana yaf'al. Akan setiap demikian ada ya Nabi itu melakukannya. Jadi kulla itu adalah maf'ul muqaddam dari yaf'al. Kana yaf'alu kulla dzalik. Ada ya Nabi itu melakukan semua demikian. Rubbama asarra, kadang-kadang mensirkan ya Nabi. Wa rubbama jahara, kadang-kadang menjaharkan ya Nabi. Wa rubbama iktasala fanama, kadang-kadang mandi ya Nabi lalu tidur. Wa rubbama tawaddaa, kadang-kadang berwuduk ya Nabi lalu tidur. Ini masalah apa Abdi? Kadang mandi lalu tidur, kadang wuduk lalu tidur. Qala Imam Abu Dawud berkata selain Qutaibah, maksudnya dalam bab janabah. Setelah junub, ada Nabi wuduk tidur, ada Nabi junub mandi lalu tidur. Hadis وبه إليه قال حدثنا حمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن سيدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hanya sekali. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ij'alu, jadikan oleh kalian akhir salat kalian di malam hari akan salat witir. Babun fi naqdil witri, bab dalam perihal membatalkan witir. Nah, dalam bab naqdil witri, membatalkan witir. Apa maksud membatalkan witir? Ada satu metode yang disarankan oleh sebahagian orang yang itu tidak dianjurkan sebetulnya. Ketika kita melakukan witir sebelum tidur, kemudian bangun tahajud, kita pengen menjadikan witir itu akhir salat kita, sementara kita sudah witir sebelum tidur, maka dibatalkan witir yang tadi. Tadi dia 3 witir sebelum tidur. Supaya batal, mana caranya? Ditambah 1. Setelah ditambah 1, genaplah dia 4. Batal witirnya. Kemudian dibuat tahajud, kemudian dibuat witir di belakang. Di ujung dibuat salat witir lagi. Nah, bolehkah membatalkan salat witir seperti itu? Itu mana naqdil witri. Nah, hadis وبه إليه قال ثنا مسدد قال ثنا ملازم ابن عمار قال ثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلقي قال
رنا طلق ابن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم هدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. Diriwayatkan daripada Qais bin Talq qala zarana, telah berkunjung kepada kami oleh Talq ibnu Ali pada suatu hari di bulan Ramadan. Jadi kedatangan tamu di bulan Ramadan. Nah, Talq ibnu Ali fi yaumin min Ramadan. Wa amsa indana, beliau di sore hari masih bersama kami sampai maghrib bersama kami. Wa aftara, beliau berbuka. Karena beliau ini adalah sahabat Nabi, kami minta beliau jadi imam. Summa qama bina laila, kemudian mengimami ia, salat malam ia, qiyam Ramadan ia bersama kami pada malam itu. Artinya imam tarawih kami. Wa autara bina, beliau melakukan salat witir dengan kami. Kemudian beliau pergi ke masjidnya. Ternyata beliau di masjidnya sudah ditunggu oleh masyarakatnya. Maka beliau salat kembali dengan sahabat-sahabatnya. Jadi imam ini mengimamin salat tarawih itu dua tempat. Tempat pertama sampai witir, tempat kedua juga ngimamin salat tarawih. Ada berapa rakaat tarawihnya itu? 40 rakaat. Dan yang kita kagumi ini adalah masyarakatnya Talq bin Ali. Itu nunggu dulu sampai datang imamnya. Jadi masyarakat zaman itu nggak ada masyarakat komplain. Nah, ya sudah, kita tunggu, kan pahala nunggunya. Sama dengan Sayyidina Muaz bin Jabal. Itu beliau salat Isya di Nabawi. Pulang ke rumah, salat lagi ya Isya di masjidnya. Jadi banyak sahabat buat begitu. Salat dulu, nanti imamin salat lagi. Hatta idza baqiyal witru, sehingga apabila tinggal salat witir, sudah selesai semua tarawih, qaddama rajulan, dia suruh maju seseorang. Nah, ini dah selesai tarawih nih, mau witir lagi, nah, disuruh orang lain maju. Ini pertama, hadis ini menunjukkan bahasanya selesai kita witir masih boleh salat malam. Kalau sudah terlanjur witir masih boleh solat selesai witir, nggak ada masalah. Maka berkatalah sahabat Nabi itu, autir bi ashabik, laksanakan solat witir olehmu dan kawan-kawanmu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la witroni fi laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Karena nggak ada dalam dua witir dalam satu malam, berarti tidak ada bahasa membatalkan sholat witir yang sudah terlaksana. Memang hadis mengatakan ij'alu akhira salatikum bil laili witra, itu sebaiknya. Tapi kalau sekiranya kita sudah melakukan witir, rencana inilah sholat terakhir, buatlah witir, kemudian ada tuntutan lagi mau sholat, nggak ada masalah, tidak perlu dibatalkan witir tersebut. Babul kunuti fi sholawat, bab kunut pada sholat 5 waktu. Hadis. Wabihi laikulana Daud ibn Umayyah qalatana Ma'ad yakni ibn Isyam qalatana qala hadatsani abi an Yahya ibn Abi Kathir qala hadatsani Abu Salama ibn Abdurrahman qalatana Abu Hurairah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahi liuqarribanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء آخرة وصلاة الصبح فندعو للمؤمنين ويلعن كافرين. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, wallahi demi Allah, sungguh benar-benar aku paskan, uqarriban, sungguh benar-benar akan aku paskan, akan aku miripkan bagi kalian salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul saya akan praktekkan salat mirip dengan salat Nabi. Qala, berkata ia Abdurrahman, Salama bin Abdurrahman, Abu Salama, adalah Sayyidina Abu Hurairah ketika ngomong begitu pas ngimamin salat. Beliau baca kunut di rakaat akhir dari salat zuhur. Rakaat akhir dari salat zuhur beliau baca kunut. Kemudian juga baca kunut rakaat akhir salat isya yang akhir, yaitu salat isya bukan salat maghrib. Kemudian di salat subuh, 3 salat beliau baca kunut. Beliau berdoa untuk mukminin dan beliau mengutuk orang kafir, mendoakan orang beriman, mengutuk orang kafir. Ini yang disebut dengan kunut nazila. Ini tidak ada khilafiyah di kalangan ulama. Ya, hadisnya sahih. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sudah saatnya bagi kaum muslimin melakukan kunut nazilah. Alhamdulillah kemarin dijabah oleh Allah doa kaum muslimin. Amerika kebakaran, itu doa ahlikil kafaratal mubtadi'atal musyrikin damir a'da'aka a'da'adin. Itu lebih parah kondisinya daripada Palestina. Allah kirimkan api dari langit, membakar pusat kotanya yang jelas Los Angeles, dan Los kotanya itu. Ada lagi rumah yang selamat, masjid itu Allah selamatkan. Lalu tahu dia. Jadi kalau Allah berkehendak, wala ya'lamu junuda rabbika cukup doa saja. Doa itu silahul mu'min. Antum bayangkan tuh, kalau seluruh dunia, kalau Imam Masjidil Haram dan Nabawi baca kunut nazilah, oh itu pembakar dengan donal-donalnya, bakar. Tapi sempat ada salah satu imam Masjid Nabawi atau Madinah atau Makkah baca kunut nazilah, dipecat. Pecat. Kita di sini kadang mecat, tapi nggak tahu, karena keyakinan kita dengan doa usilahul mu'min ini tidak terlalu gitu. Anggap seperti angin lalu saja. Kalaulah dianggap itu serius, itu hadis doa usilahul mu'minin, cukup Menteri Agama yang terusikan baca kunut nazilah selama 1 tahun. Saya rasa banyak yang kebakar. Kita juga dianggap angin nanti baca kunut. Akhirnya kita baca dalam kunut subuh. Nah, baca setiap selesai sholat. Wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Hancur dia. Hadis. Wabihi lahi qala lana Abul Walid wa Muslim ibn Ibrahim wa Hafs ibn Umar wabihi lahi qala lana Ibn Mu'adz qala lana Abi qalu kulluhum qala lana Su'bah an Amr ibn Murrah an ibni Abi Layla an Sayyidina Barra radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana nutu fi salati subh zada ibn Mu'adz wa salati al-maghrib.
Diriwayatkan dari sana Bara' bin Azib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca kunut ya Nabi pada salat subuh, menambah Ibnu Mu'az dan salat maghrib juga. Nah, baca kunut pada salat subuh 1438, hadis sahih riwayat Muslim. Ini salah satu riwayat yang dipakai untuk dalil kunut subuh oleh ulama Syafi'iyah. Tapi jumhur Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan ini adalah kunut nazilah juga. Kenapa kunut nazilah? Karena ada redaksinya wa salatil maghrib, subuh dan salat maghrib, berarti juga kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu dibaca di mana? Hadis pertama itu menunjukkan di 3 salat, yaitu salat zuhur, salat isya akhir, kemudian salat subuh. Maghrib sama asar boleh masuk. Nah, hadis di sini ditambahkan dan salat maghrib sudah 4. Ada salat asar lagi yang belum masuk. Nah, ada salat asar yang belum masuk. Padahal judulnya tadi adalah kunut di 5 salat wajib. Antum tunggu satu lagi di salat asar, dalilnya di mana? Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim qala hadatsana Al-Walid qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsani Ibnu Abi Katsir qala hadatsana Abu Salam bin Abdurrahman an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil atamati asyhara yaqulu fi qunutihi Allahumma najjil Walid bin Walid Allahumma najjil Salamah bin Hisham Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdid wa ta'ataka ala mudar Allahumma ja'alha alaihim sinina kasinina Yusuf. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah baca kunut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat Isya syahran selama 1 bulan, kunut nazilah. Yaqulu membaca ya Nabi pada kunutnya Nabi, Allahumma najjil Walid bin Walid, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, saudara pada Sayyidina Khalid bin Walid. Allahumma najji Salamah bin Hisham, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Allahumma najjil mustad'afin minal mu'minin, selamatkanlah orang-orang lemah daripada orang beriman. Allahumma shdud wa ta'ataka 'alal mudar, ya Allah keraskan olehmu akan siksaanmu, kesulitanmu terhadap suku Mudar yang telah menyandera, menyiksa kaum muslimin yang lemah. Allahumma ja'alha alaihim, jadikan olehmu wahai Allah, ya Allah jadikan olehmu akannya sisaan tersebut terhadap mereka kesannya sinin kasini Yusuf, kemarau seperti kemaraunya Nabi Yusuf. Kemarau Nabi Yusuf itu selama 7 tahun. Kemarau itu memberi kesan orang kaya jadi miskin semuanya, pemilik-pemilik budak jadi budak, pemilik-pemilik kekayaan jadi miskin, penyembah-penyembah berhala tunduk di bawah kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya simpanan-simpanan kebohongan para pendeta berhala itu dibongkar habis. Akhirnya ketika kemarau berakhir, tidak adalah masyarakat Mesir melainkan semuanya telah menjual dirinya kepada Nabi Yusuf untuk makan. Tidak ada lagi harta. Sawah yang mereka buat, yang mereka garap itu milik Nabi Yusuf. Hewan yang mereka pelihara milik Nabi Yusuf. Badan mereka yang mereka punya milik Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf merdekakan orang-orang budak, Nabi biarkan budak orang-orang merdeka. Nah, kemudian dibagilah kekayaan itu kepada orang-orang miskin, kemudian diambil kekayaan kepada orang-orang kaya. Nah, itu konsepnya adalah memiskinkan koruptor. Nah, memperbudak para koruptor. Akhirnya apa terjadi? Di Mesir yang dulu bergaya itu tandu, nah sekarang dia nandu orang.
Tuh bayangkan tuh bagaimana kesannya kemarau 7 tahun itu. Itu makna dari kalimat usdud wattataka ala mudar Allahumma ja'alha alaihim sinina kasinini Yusuf. Qala Imam Abu Hurairah kata qala Sayyidina Abu, jadilah di pagi hari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada satu hari, falam yad'u lahum, Nabi tidak berdoa bagi mereka. Kenapa ya pagi-pagi Nabi enggak doain lagi? Aku bilang sama Nabi hal demikian, kata Nabi, ma turahum qad qadimu, apakah kamu enggak lihat mereka dah datang? Ya Rasul, kenapa enggak ada lagi doa yang kemarin? Allahumma najjil Walid ibn al-Walid, Allahumma najjil Salama bin Hisam, Allahumma najjil mustad'afin minal mu'minin. Kenapa pagi ini Nabi tidak doa lagi? Apa kata Nabi? Kamu enggak lihat mereka dah datang? Itu orangnya itu dah datang. Apalagi didoain. Nah, di sini kita kesimpulkan hukum, selagi belum diangkat kesulitan daripada kaum muslimin, artinya sebelum Palestina belum merdeka, masih ada penindasan terhadap mukminin di mana-mana, di negeri-negeri minoritas, maka kunut nazilah tetap dibaca. Nabi berhenti berdoa kunut nazilah hanya 1 bulan saja, bukan sunnahnya 1 bulan. Tapi karena memang orang yang didoakan itu sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا أبي بن يزيد عن هلال بن خباب عن سيدنا كريم عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رحل وذكوان وقصيع ويؤمن من خلفه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqala telah membaca kunut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an, selama 1 bulan berturut-turut. Fi zuhri, pada salat zuhur, pada salat asar, pada salat maghrib, pada salat isya, pada salat subuh. Ini lengkap 5 waktu. Di mana? Fi duburi kulli salatin, pada belakang setiap solat, pada selesai setiap solat. Nah, kalau hanya sampai di sana redaksinya, seolah-olah ini adalah doa selesai solat. Tapi dijelaskan oleh perawi, bukan itu maksudnya. Ketika Nabi membaca Sami Allahu liman hamida dari rakaat terakhir, artinya rakaat terakhir dari setiap solat, berdoa ya Nabi atas orang-orang yang masih hidup, yad'u ala, dia mendoakan kehancuran orang-orang yang hidup daripada Bani Sulaim, yaitu terhadap si Ri'il, si Zakwan, si Usayyah, dan mengaminkan oleh jamaah, oleh sahabat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Dia qala hadatsana Sulaiman ibn Harb bin Musaddad qala hadatsana Hammad an Ayyub an Muhammad an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu su'ila hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subh wa qala na'am fa qila lahu qabla ruku'i aw ba'da ruku'i qala ba'da ruku'i. Sesungguhnya Sayyidina Anas bin Malik pernah ditanya, apakah membaca kunut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh? Berkata Sayyidina Anas, ada, na'am, iya, di dalam kunut subuh. Maka dikatakan kepada beliau sebelum ruku atau setelah ruku. Beliau katakan setelah ruku, yaitu pada i'tidal. Hadis. Bila qala hadatsana Abu Walid At-Tayalisi qala hadatsana Hammad bin Salama an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran thumma tarakahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca kunut selama 1 bulan,
kemudian meninggalkan ya Nabi akannya kunut. Ulama atau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggalkan akannya kunut nazila, tetap dengan kunut subuh. Ulama yang lain, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya Nabi tinggalkan dengan kunut-kunut subuh juga tinggal. Itu di sini letak terjadi khilafiyahnya di kalimat summa tarokahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Kata Imam Syafi'i, meninggalkannya kunut syahran, kunut sebulanan, bukan meninggalkan seluruh kunut subuh tetap. Hadis أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. Diriwayatkan daripada Imam Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, kata beliau, telah meriwayatkan hadis kepada saya oleh orang yang pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan salat subuh, oleh seorang sahabat maksudnya, tapi sahabatnya majhul. Kalau sahabat majhul tidak mempengaruhi hadis. Hadis ini sahih menurut pandangan Imam Nasa'i. Falamma rafa'a ra'sahu, maka tatkala mengangkat ya Nabi akan kepalanya dari rakaat kedua, qoma hunayya, berdiri ya Nabi sesaat. Ini dalil kedua untuk kunut subuh. Cukup.